memberikan kesempatan pada saya juga untuk bisa sharing di bulan yang istimewa, itu bulan keluarga ya. Jadi topik kita pada hari ini justru bicara tentang apa rencana Tuhan di dalam keluarga kita ya, dan bagaimana rencana Tuhan itu biasanya terjadi di dalam keluarga-keluarga kita ya. Oke, jadi yang pertama kita perlu mengerti tentang fakta tentang keluarga itu seperti apa ya. Jadi kalau kita tahu ya, keluarga itu diciptakan oleh siapa ya? Keluarga itu diciptakan oleh Allah. Jadi Allah yang menginisiasikan terjadinya keluarga. Jadi pertama kali manusia pertama diciptakan, Allah udah membentuk ya keluarga. Jadi tidak seorang diri, tapi memberikan Hawa sebagai istrinya. Jadi kita melihat di sini bahwa keluarga itu diciptakan oleh Allah. Meskipun manusia yang melakukannya, tapi rencananya itu adalah rencana daripada Allah. Dan apa yang Tuhan rencanakan di dalam keluarga ini ternyata rencana Allah itu justru digenapi di dalam dan melalui keluarga. Menarik sekali ya Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat betapa pentingnya keluarga di hadapan Tuhan itu. Bahkan ya, kita melihat bahwa bagaimana Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia melalui sebuah keluarga juga. Bahkan bukan keluarga yang hebat, bukan keluarga yang terpandang, tapi keluarga yang sangat sederhana dan lahir di kandang ya, seperti itu. Jadi kita melihat bahwa rencana Allah di dalam setiap kehidupan manusia itu akan digenapi dan di dalam keluarga ya. Jadi sekali lagi kalau Allah sendiri menganggap istimewa keluarga itu, kita pun sama ya. Kenapa? Karena melalui keluargalah kebahagiaan kita akan terjadi. Keluarga merupakan sumber daripada kebahagiaan yang Allah curahkan di dalam setiap kehidupan manusia. Ya, sadar atau tidak disadari ya, kita lihat bahwa keluarga itu akan menjadi sumber kebahagiaan. Jadi tidak ada menurut saya ya orang yang misalnya keluar dari keluarga terus kemudian bisa bahagia. Ada orang bilang, wah saya keluar dari bahagia, keluar dari keluarga bisa sukses, bisa kaya, bisa. Betul, mungkin itu bisa terjadi ya. Anak konflik dengan orang tuanya akhirnya keluar dari rumah dan bisa, tetapi ya dia pasti ada sesuatu kekosongan di dalam hidupnya. Ya, kenapa? Karena sekali lagi rencana Allah di dalam hidup manusia hanya terjadi di dalam dan melalui keluarga. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi yang menarik adalah bahwa di dalam keluarga jugalah selain sumber kebahagiaan, keluarga juga merupakan sumber konflik. Nah, ini dia ya. Jadi ada sesuatu yang menarik yang kita perlu pelajari faktanya. Tuhan bilang keluarga adalah sumber kebahagiaan. Kenyataannya ya, konflik-konflik yang kita alami terjadinya di mana? Paling sering konflik terjadi di mana? Di dalam rumah. Ya, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, itu semua di dalam keluarga. Nggak ada satupun keluarga yang tanpa konflik. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana nih hubungannya rencana Allah di dalam keluarga, ya, tapi juga ternyata sumber konflik itu ada di dalam keluarga. Ya, keluarga yang sehat, ya, setiap orang mendambakan keluarga yang sehat secara fisik tentu, ya, secara emosional, secara spiritual, ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang mengalami konflik dan dapat mengatasinya dengan cara yang sehat. Maka ya keluarga tersebut akan bahagia. Jadi menarik ya, kebahagiaan di dalam keluarga itu ternyata ada konflik di dalamnya. Jadi keluarga yang bahagia itu bukanlah keluarga yang tanpa konflik, karena nggak ada keluarga yang tanpa konflik, ya. Tapi justru keluarga yang tidak sehat itu keluarga yang mengalami konflik dan mengatasinya atau menghindarinya bahkan dengan cara yang saling menyakiti, ya. Nah, jadi kalau ada keluarga, oh kami baik-baik saja, nggak pernah ribut, nggak pernah konflik, ya, itu tanda tanya. Benar nggak? Atau mereka berusaha menjaga perasaan dan akhirnya tidak berani untuk bisa mengemukakan
apa yang dirasakan, ya. Nah, keluarga ini yang keluarga sebenarnya tidak bahagia. Jadi kebahagiaan di dalam keluarga itu bukan tidak ada konflik, tapi mengalami konflik dan bisa mengatasinya dengan cara yang sehat. Sedangkan keluarga yang tidak sehat mengalami konflik juga dan mengatasinya dengan cara yang saling menyakiti atau bahkan menghindari konflik, ya. Nah, tandanya apa sih kalau keluarga yang sehat itu? Ya, khususnya sehat secara emosional. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini adalah ya keluarga yang sehat, gampangnya itu adalah setiap anggota keluarga merasa betah di rumah. Ya, merasa feel at home. Jadi kalau udah pergi kemana, keluar kota dan sebagainya, ya, begitu pulang tuh merasa betah. Jadi gampang, Anda tinggal ngecek, keluarga saya ini sehat nggak? Coba tanya kepada setiap anggota keluarganya. Betah nggak di rumah? Kalau betah, ya bukan berarti betah tuh nggak mau keluar-keluar, enggak ya. Tapi kalau keluar pun rasanya ya rindu untuk pulang ke rumah. Nah, ini mungkin detailnya ya. Jadi kalau udah lama nggak ketemu antara anggota keluarga tuh ada rasa kangen untuk bisa bertemu, ya. Yang kedua, ya, ada kepedulian kalau ada masalah, ya, ada problem di dalam salah satu keluarga, salah satu anggota keluarga atau beberapa anggota keluarga itu saling peduli. Ya, keluarga yang tidak sehat itu cuek aja, sebodoh amat, ya. Tapi di sini ada caring and sharing. Itu tanda yang kedua, ya. Dan yang tanda yang ketiga, kalau Anda pengen tahu ya, keluarga itu sehat enggak sehat, coba lihat di dalam anggota keluarganya, ya. Ada nggak kebanggaan untuk menceritakan tentang pasangannya? Ada nggak kebanggaan untuk menceritakan tentang anaknya? Ada nggak kebanggaan untuk menceritakan tentang orang tuanya? Ya, jadi 3 hal ini, ada rasa kangen bertemu kalau udah lama nggak ketemu, ada kepedulian untuk berbagi, untuk sharing dan caring, dan juga ada kebanggaan untuk bisa menyaksikan bagaimana ya anggota keluarga ini. Nah, keluarga yang sehat seperti ini tidak otomatis terjadi, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita bicara ya orang Kristen punya keluarga, nggak otomatis seperti ini juga. Keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, itu harus dibangun, harus diusahakan. Ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana di dalam setiap keluarga, karena tidak ada keluarga tanpa konflik, maka penyelesaian konflik yang baik merupakan salah satu ukuran keluarga yang sehat secara emosional. Jadi setiap kita ya harus bisa melihat ya bagaimana saya bisa menyelesaikan konflik yang baik, yang sehat di dalam keluarga kita. Ya. Nah, konflik itu adalah sesuatu yang normal dan terjadi di dalam setiap relasi yang dekat. Nah, menarik ya. Semakin dekat hubungan kita, relasi kita akan semakin besar kemungkinan terjadinya konflik. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasa dekat suami dengan istri, pasti ya konfliknya akan lebih sering terjadi. Orang tua dengan anak yang dekat ini juga sama ya. Jadi ini normal dan terjadi ya. Nah, biasanya konflik ini terjadi karena hal-hal sepele untuk satu pihak, tapi mendalam artinya bagi pihak yang lain. Konflik dapat membuat relasi lebih intim kalau bisa diatasi dengan baik. Tapi konflik akan menyebabkan keretakan atau putus hubungan, perceraian ya di dalam keluarga kalau kita tidak bisa mengatasinya. Nah, ini 3 hal yang kita perlu sama-sama mengerti tentang konflik. Satu, normal, biasanya hal-hal yang dianggap sepele, bukan hal yang besar, dan konflik itu bisa 2 arah, bisa jadi lebih baik, bisa menjadi lebih buruk. Ya. Nah, pertanyaan yang sering kali diajukan sebagai orang-orang Kristen itu, apakah konflik itu dosa nggak? Ya, menurut Bapak Ibu, konflik itu dosa nggak? Ya, banyak orang Kristen memakai ayat ini, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah. Apa artinya ini? Ya. Nah, jadi banyak orang menafsirkan keliru tentang ayat ini. Seolah-olah ayat ini mengatakan bahwa kita tidak boleh konflik. Ya. Kita harus hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Ya.
Tetapi kita sebenarnya harus mengerti bahwa nggak ada orang yang nggak bisa konflik dengan di dalam keluarga. Hidup damai di dalam ayat ini diartikan bukan berarti tidak ada konflik ya, tapi bisa menyelesaikan konflik dengan baik sehingga setiap anggota keluarga bisa mengalami kedamaian. Ya, itu poinnya. Jadi sekali lagi ya, hidup damai di sini di dalam firman Tuhan itu bukan berarti kita tidak boleh konflik ya, tapi kita konflik dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Buktinya apa? Ya, buktinya semua tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa juga mengalami konflik. Musa, Abraham, Yusuf, Paulus ya. Bahkan Yesus Kristus sendiri pun di dalam kehidupannya ya, dia itu penuh dengan konflik. Nah, jadi kita perlu mengerti kalau konflik itu dosa ya, berarti Yesus pun dosa karena dalam hidupnya ya, Yesus itu mengalami penuh dengan konflik. Mungkin lebih banyak konfliknya daripada kita. Ya, mulai dari kandungan aja ya, ini udah nggak jelas ini anak siapa. Udah konflik orang tuanya ya. Dari lahir sampai mati ya. Sejak di dalam kandungan sudah konflik. Lahir udah mau dibunuh oleh Herodes ya. Kemudian di dalam pelayanan dia untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia konflik juga dengan orang-orang yang sebenarnya orang dekat, orang-orang Farisi yang juga mengenal firman Tuhan. Ya, bahkan dia pun ya dikhianati oleh muridnya sendiri. Bisa bayangkan nggak konflik-konflik yang Yesus alami ini? Ya, dan puncaknya dari konflik Yesus adalah dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berdosa, dia harus disalib, mati untuk menebus dosa manusia. Ya, tapi kita lihat di sini bahwa Yesus ya bukan menghindari konflik, tapi dia mengatasi semua konfliknya dengan baik. Nah, jadi saya percaya ya Allah juga punya rencana untuk hidup kita di dalam keluarga itu bukan bebas dari konflik. Tapi Allah ingin kita di dalam keluarga ini mengatasi konflik itu dengan baik, ya. Nah, apa sih sebenarnya penyebab daripada konflik? Mengapa terjadi konflik di dalam keluarga-keluarga, ya? Ada orang bilang, ya karena berbeda satu dengan yang lain, ya. Nah, kalau bicara berbeda, semua juga berbeda, ya. Saudara kembar pun bisa berbeda. Tapi yang paling utama sebenarnya penyebab konflik itu adalah ini. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini adalah sebenarnya akar masalahnya itu adalah hati yang terluka. Ya, atau saya sering katakan luka emosi yang terjadi. Nah, karena kita udah terluka, ya maka kita jadi sensitif. Jadi di dalam keluarga, suami dengan istri, ya masing-masing memiliki luka sendiri-sendiri. Nah, sebelum menikah nggak kelihatan, ya luka itu tersembunyi. Tapi begitu menikah, ya masing-masing membawa luka itu ke dalam kehidupannya, ya. Jadi masalah keluarga itu sebenarnya terjadi bukan di dalam pernikahan, bukan di dalam keluarga. Tapi sebelum adanya keluarga, sebelum terjadi pernikahan, masing-masing individu yaitu suami dengan istri itu sudah memiliki luka emosinya masing-masing, ya. Nah, di dalam keluarga itulah luka emosi itu, ya, anggota keluarga saling memencet luka emosinya sehingga akhirnya timbullah konflik. Ya, saya kasih contoh misalnya, ya. Saya memiliki luka emosi tertolak waktu kecil, ya, sering ditolak. Kalau saya nawarin sesuatu kepada ayah saya, biasanya tidak diterima, ya. Nggak bilang makasih, nggak bilang apa, bilangnya nanti. Nah, jadi begitu menikah, ya, pada saat saya misalnya menawarkan sesuatu kepada istri atau anak gitu ya, kata nanti itu kadang-kadang membuat saya tuh kesal, marah gitu. Ini salah satunya, ya. Nah, istri saya juga sama, ya. Dia paling tidak suka tuh dibanding-bandingkan. Karena dari kecil sering dibanding-bandingkan oleh orang tuanya, ya. Sehingga pada saat saya membandingkan dia dengan orang lain, ya, itu akan meledak sekali. Itu kira-kira ya Bapak Ibu, kenapa bisa konflik itu terjadi? Yang tadi dikatakan ini masalah sepele kok. Ya, kenapa mesti jadi marah? Mesti jadi ribut gitu. Sekali lagi, masalah sepele itu untuk satu orang, untuk pasangannya. Ya, ini masalah yang sangat serius, sangat menyakitkan, sangat melukai. Ya.
Ada orang yang misalkan dari kecilnya dia punya luka emosinya tuh misalnya miskin, ya, sering dihina oleh keluarga besarnya, oleh familinya, oleh tetangga, oleh orang lain. Nah, sehingga pada saat dia udah berkeluarga, ya, masalah uang itu menjadi masalah yang sensitif. Karena dari kecil dia kalau bicara uang itu udah bicara sesuatu yang menyakitkan. Ya, paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Bahwa sekali lagi setiap kita nih ada area sensitif di dalam hidup kita. Nah, seringkali pasangan kita, orang-orang yang dekat dengan kita ini nggak ngerti, ya. Nah, pada saat dia mengatakan sesuatu atau dia melakukan sesuatu, kita bisa menjadi meledak, ya. Nah, jadi dari konflik ini kita melihat apa sih sebenarnya rencana Allah di dalam keluarga. Kenapa Allah mengizinkan konflik itu ada di dalam keluarga? Buat apa gitu ya? Kenapa Tuhan nggak memberikan kita sebuah keluarga yang akur? Ya, dari pernikahan sampai kita dipanggil pulang Tuhan itu adalah akur-akur saja. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Yang pertama sebenarnya ya untuk pertumbuhan. Tujuan utama di dalam keluarga bukanlah untuk mencari kebahagiaan, melainkan bertumbuh di dalam Kristus. Kenapa hal ini bisa benar ya? Kalau setiap kita ya Bapak Ibu ya, menikah itu atau berkeluarga itu tujuannya untuk bahagia ya. Siapa yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita? Saya sebagai suami, kalau tujuan saya menikah ingin bahagia, saya akan berharap istri saya yang bisa membahagiakan saya. Betul ya? Anak-anak saya yang harus membahagiakan saya. Demikian pula kalau istri saya menikah tuh pengen bahagia, saya yang harus memberikan kebahagiaan kepada dia. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita bukannya saling memberi, saling menuntut. Kamu harusnya begini sebagai istri, kamu sebagai suami harusnya gini, kamu sebagai anak harusnya gini, kamu sebagai orang tua harusnya begini. Akhirnya keluarga itu tidak menjadi keluarga yang bahagia. Ya, masuk akal nggak? Jadi kalau tujuan utama di dalam keluarga itu mencari kebahagiaan, kita akan menuntut anggota keluarga kita yang lain untuk membahagiakan kita. Jadi tidak akan bahagia. Tetapi di sini dikatakan kalau tujuan utama di dalam keluarga itu adalah bertumbuh di dalam Kristus, setiap orang mau belajar seperti Kristus. Setiap orang mau bertumbuh ya menjadi lebih baik. Saya sebagai suami ingin bertumbuh seperti Kristus, bagaimana saya bisa mengasihi istri dan anak-anak saya. Demikian pun istri juga sama ya, ingin memberikan yang terbaik untuk suami dan anak-anaknya. Anak-anaknya juga sama seperti itu. Nah, kalau setiap anggota keluarga semua punya tujuan untuk bertumbuh di dalam Kristus, maka pernikahan itulah yang akan menjadi bahagia. Jadi kita lihat rencana Allah di dalam keluarga, yang pertama adalah pertumbuhan. Jadi kalau keluarga kita nggak bahagia, sekarang itu tanya, apakah tujuan saya di dalam sebagai anggota keluarga itu menuntut orang lain atau saya ingin justru berubah, saya ingin menjadi lebih baik. Nah, ini salah satu kuncinya ya. Jadi pertumbuhan untuk menjadi seperti Kristus itulah yang utama. Bagaimana saya bisa lebih sabar, bagaimana saya bisa lebih rendah hati, bagaimana saya bisa lebih mengasihi. Nah, bagaimana kita bisa mengasah semuanya ini, ya? Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak mengalami konflik? Kalau semuanya baik-baik saja, kalau semuanya happy-happy aja, kita tidak akan bertumbuh. Yakin, ya? Jadi, menarik sekali bahwa ternyata konflik itu Tuhan izinkan terjadi supaya setiap kita saling mengasah di dalam keluarga dan terjadilah pertumbuhan, ya. Yang kedua, ya, melalui keluarga, setiap anggota keluarga itu bisa saling menyembuhkan. Kenapa? Karena kita sebelum menikah aja masing-masing tuh punya luka. Nah, di dalam keluarga lah, ya, kita bisa makin mengerti kenapa saya bisa marah, kenapa saya bisa tersinggung. Itu kita bisa sadari pada saat kita terjadi konflik di dalam keluarga. Oh, saya merasa terhina, saya merasa tersinggung,
Karena memang dari kecil dulu saya itu seperti ini. Maka sekarang di dalam keluarga, begitu konflik itu kita jadi makin mengerti tentang diri kita sendiri. Ya, melalui pasangan, melalui anak, melalui orang tua, kita akan menjadi saling menyembuhkan di sini. Ya, Bapak Ibu. Jadi selain bertumbuh tadi ada kesembuhan. Dan yang ketiga, Allah memiliki rencana di dalam setiap keluarga kita supaya semua keluarga yang mengalami pertumbuhan dan kesembuhan itu akan menjadi satu kesaksian hidup ya bagi keluarga lain yang juga bermasalah, yang juga mengalami konflik. Ya, melalui pengalaman-pengalaman yang tidak enak, mengalami musibah-musibah, masalah-masalah yang kita alami dan kita bisa melaluinya bersama-sama ya, maka kita akan menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Tuhan itu sayang dengan saya. Tuhan itu sayang dengan keluarga saya. Ya, jadi ini yang bisa saling menguatkan. Kalau kita nggak pernah mengalami masalah, nggak mengalami konflik, mendengarkan orang lain yang mengalami masalah, kita nggak bisa mengerti bagaimana cara menolongnya. Ya, tapi melalui sekali lagi ya pengalaman pribadi kita akan benar-benar bisa mengerti, memahami, berempati tentang masalah ini. Ya. Nah, kita coba lihat ya Bapak Ibu ya. 2 tahun lebih kita mengalami masalah pandemi ini. Ini sesuatu masalah yang menghantam seluruh keluarga di dunia ini. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Bandung. Seluruh dunia mengalami ya pandemi seperti ini, COVID-19 ini. Nah, kalau kita lihat ya, kalau udah seluruh dunia ini, kita ngelihat ini juga ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Mengapa Tuhan izinkan? Ya, banyak orang melihat pandemi ini semua dari sisi negatifnya. Jadi bangkrut perusahaan, ya, jadi di PHK, wah, jadi cari uang susah. Suami istri banyak yang bermasalah, ribut, orang tua dengan anak, ya, kecanduan game, dan sebagainya. Banyak sekali problem yang terjadi. Tapi sebenarnya di balik problem-problem itu ya, ada satu berkat yang luar biasa. Yaitu melalui pandemi ini ya, orang itu sebenarnya lebih dekat sama Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Kita lihat banyak orang-orang yang dulunya jauh daripada Tuhan, melalui pandemi ini ya, justru orang-orang itu mulai kembali kepada fokus kepada Tuhan. Ya, karena benar-benar kita ini tidak berdaya. Yang kedua, melalui pandemi ini kita juga bisa lebih menghargai bahwa hidup itu tuh berarti. Jangan disia-siakan. Ya, apalagi kita mendengar banyak orang yang meninggal melalui COVID itu. Kita melihat betapa hidup itu rentan sekali. Kapan saja kita bisa mengalami hal yang sama. Tapi kita bisa mensyukuri, menghargai. Kalau saya masih bisa hidup, berarti Tuhan masih punya rencana di dalam kehidupan saya. Ya, kalau sebelum pandemi, wah kayaknya tuh kita menghabiskan waktu itu seenaknya aja. Tapi melalui pandemi kita lebih menghargai hidup ini. Ya, yang ketiga ya, karena pandemi ya mau nggak mau kita juga yang dulunya biasanya sering keluar kota, bepergian dan sebagainya seperti saya alami ya. Mau kita ada di rumah, stay at home. Nah, stay at home ini ya Tuhan izinkan supaya kita konflik dan dari konflik itu relasi dipulihkan. Ya, jadi kita lihat hal-hal yang positifnya. Ternyata melalui pandemi ini ya mengalami satu transformasi, perubahan-perubahan di segala bidang. Banyak orang yang sebenarnya mendapatkan banyak keuntungan. Dan terutama keuntungan itu bukan keuntungan lahiriah. Ya, tapi lebih keuntungan batiniah. Banyak orang melalui pandemi ini dia lebih sadar tadi ya, lebih bisa mengalami satu pemulihan di dalam dirinya. Inner, ya inner itu di dalam daripada outer yang di luarnya. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, kita bisa melihat tadi betapa rencana Allah itu sungguh luar biasa di dalam keluarga. Nah, kita membayangkannya dulu mungkin rencana Allah itu sesuatu yang baik-baik saja.
ya. Tapi ternyata melalui hal-hal yang tidak baik, melalui masalah-masalah yang tidak baik, ya, kita lihat bahwa Tuhan punya rencana yang khusus di dalam setiap keluarga kita, ya. Saya 2 minggu lalu, ya, mertua saya meninggal, ya, umur 90 tahun. Satu hal yang selalu mama mertua saya sampaikan, ya, satu kata adalah keluarga itu adalah luar biasa. Keluarga itu adalah nomor satu, ya. Selalu dikatakannya kalau keluarga mau bahagia harus bersatu, ya. Dia selalu bilang dalam bahasa Chinese-nya, Chia He Wan Sing. Kalau keluarga itu bisa akur, bisa rukun, ya, semua urusan jadi gampang sekali. Ya, tapi kalau setiap keluarga melalui masalah itu saling nyalahin, saling ngeritik, saling apa, itu makin hancur. Dan ini sesuai dengan janji daripada firman Tuhan, ya. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, ya, dengan damai, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu ayat yang luar biasa yang bisa menguatkan kita, ya, di dalam menghadapi segala masalah. Ya, tiap keluarga ada masalah, tiap keluarga ada konflik. Tapi pandanglah ini bukan sebagai satu hal yang buruk, tapi sebagai satu kesempatan untuk kita tadi bisa bertumbuh, untuk kita bisa disembuhkan, dan untuk menjadi satu kesaksian buat banyak orang. Ya, itu aja. Terima kasih, ya, dan saya berikan kesempatan kepada setiap Bapak Ibu Saudara, kalau mau ada bertanya, diskusi silahkan, ya. Saya harapkan di bulan keluarga ini kita bisa menikmati keluarga, bukan karena keluarga kita bagus, bukan karena keluarga kita baik, tapi kita bisa menikmati keluarga karena kita tahu ada rencana Tuhan di dalam keluarga saya untuk saya bisa berubah. Kalau setiap anggota keluarga punya satu komitmen yang sama, ya, kita akan menjadi blessing buat keluarga kita akan menjadi berkat buat orang-orang lain. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ikhwan untuk penjelasannya, sangat komplit begitu ya. Sampai saya sendiri juga mau nanya, waduh ini udah komplit banget begitu ya. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh para jemaat ya, mulai dari mengapa keluarga itu ada begitu ya, lalu tujuan pernikahan, berkat-berkat dan juga apa yang harus kita lewati gitu ya melalui konflik demi konflik ini ya. Memang itulah yang menjadi pergumulan kita bersama ya saat ini. Justru pada saat kita berkumpul dengan keluarga begitu ya, masa-masa pandemik itu kan kita dengan keluarga tuh malah makin intens gitu ya, bertemu tuh makin intim harusnya. Tetapi di saat-saat itulah konflik itu malah makin membludak begitu. Pada saat kedua belah pihak, suami dan istri yang tadinya biasanya bekerja dan tidak bekerja, disitulah malah timbul konflik demi konflik begitu ya. Yang tadinya adem-adem aja tuh Pak gitu ya, jadi sekarang tuh jadi malah jadi kepanasan begitu ya. Nah jadi kalau sebelum pandemik mungkin kita nggak pernah menemukan gitu, jarang begitu ya, apa namanya, menemukan bahwa kembali lagi gitu ke kenapa dulu menikah ya gitu ya, kayaknya ini pasangan kayaknya nggak cocok begitu ya, kayaknya kita kerjaan ini kita kayaknya nggak sesuai nih begitu. Dulu rasanya jarang tuh Pak dengar seperti itu gitu ya. Kalau sekarang tuh justru setelah melalui pandemik gitu, tadi saya sangat luar biasa ya melihat Pak Iwan itu menuliskannya bahkan berkat-berkat pandemik begitu ya. Karena di dalam mindsetnya orang itu kan tadi yang Bapak lihat ya, kalau kita lihat dari sisi negatif gitu, semua tuh selalu negatif gitu dari pandemik ini. Tetapi memang begitu adanya tuh Pak gitu ya. Jadi bagaimana ya mengatasi, tadi kan memang eh, konflik itu pasti ada gitu ya. Cuman apa namanya memang kita harus atasi. Justru kalau nggak ada konflik kelihatannya apa
nggak mungkin begitu ya, kita juga tadi tidak bisa menjadi berkat mungkin untuk mendengarkan orang begitu. Nah, cuman bagaimana nih Pak mengatasi konflik yang udah ada begitu? Tadi kan baik dari pasangan begitu ya, masing kan membawa luka sendiri-sendiri ya. Belum lagi luka selama masa berumah tangga begitu. Jadi luka yang lama belum selesai, ditambah lagi dengan luka yang baru. Bagaimana mengatasi ini Pak nih? Oke, bagus sekali ya. Jadi bagaimana sekarang kalau kita, yang pertama adalah ya kita mengenal diri kita. Ya, cara yang pertama kali mengatasi konflik sebenarnya karena kita juga nggak tahu kenapa saya begini. Kenapa saya kalau dengar kata uang kok marah ya? Ya, terus pasangan saya selalu ngomong soal uang lagi. Itu kan bisa jadi marah. Jadi pertama kali kenalilah diri saya sendiri. Yang kedua, ya, kenalilah pasangan saya. Nah, kalau dua-duanya udah mengerti, oh iya, ya, kamu mengalami masalah yang sensitif tentang uang karena dulu itu begini. Jadi saya lebih bisa mengerti, bisa saling menolong, menyembuhkan. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya saya mengalami, saya tuh paling rentan kalau merasa ditolak. Saya paling rentan kalau merasa dihina. Saya paling nggak suka ya kalau misalnya ya nada suara tinggi. Semua itu ada kaitannya dengan keluarga kita dulu. Nah, jadi pada saat menikah ini, kita nggak mengerti bahwa apa yang saya katakan, saya lakukan ini melukai pasangan. Jadi, yang pertama adalah kenalilah diri kita sendiri. Kedua, kenalilah pasangan. Yang ketiga, belajar skill untuk bisa mengatasi konflik. Ya, saya memang nggak bahas di sini karena waktunya sangat mepet kalau saya bahas caranya. Tapi secara garis besar ada 3. Satu adalah orang cara menghadapi konflik itu menghindari, lari daripada konflik kayak kura-kura, ya. Dan itu akhirnya membuat kita makin gak dewasa. Selalu menghindari konflik. Udahlah, kalau ada ketidaksepahaman, diam aja lah, udah, pendem aja lah, kubur aja lah. Nanti satu saat tiba-tiba meledak, ya, nggak tahan lagi, cerai, langsung kata-katanya gitu. Yang kedua adalah agresif, lawan daripada pasif tadi. Kalau pasif itu ditimbun, ditekan, diterima. Kalau agresif itu adalah diserang, kayak ikan hiu. Ya. Wah, pokoknya kalau udah ribut, saya cari siapa benar, siapa salah. Jadi saling melukai. Nah, yang ketiga, yang benar adalah cara asertif. Asertif belajar ngomong tanpa harus meledak. Belajar ngomong tanpa harus marah. Saya sangat merasa terhina sekali ketika kamu ngomong gini. Bisa nggak tolong? Ya, karena itu tuh menyakitkan aku, yang saya juga nggak tahu kenapa aku tersinggung ya waktu kamu lakukan itu. Oke, kenapa ya? Nah, itu yang asertif, komunikatif namanya. Ya, jadi kira-kira itu tadi. Jadi kenali diri, kenali pasangan, kenali anak-anak, dan yang keempat adalah belajarlah skill untuk bagaimana mengatasi konflik. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa fokus ya tentang bagaimana mengatasi. Tapi secara garis besar tadi, jangan menghindar, jangan menyerang, saling menyakiti, tapi belajar mengalirkan semua. Belajar terbuka dan jangan di-cut, jangan dipotong. Itu yang saya lakukan ya. Awal-awal pernikahan saya nggak ngerti ya, jadi saya bisa diem, kalau nggak diem meledak, dua-duanya tuh menyakitkan ya. Sekarang kalau ada nggak enak gimana, saya ngomong, sorry saya mau ngobrol ya, saya merasa tersinggung ketika kamu tadi ngomong kayak gitu, bisa nggak tolong jangan ngomong kayak gitu lagi. Nah, itulah salah satunya ya yang bisa. Iya, terima kasih Pak Ikhwan. Jadi memang dibutuhkan keterbukaan ya Pak Ikhwan, karena kan Ya, kita tuh orang Asia itu seringkali nggak terbiasa begitu ya dengan ya, terbuka. Jadi kita lebih banyak menyimpan begitu daripada melukai pasangan, tapi malah itu justru malah makin membuat konflik itu bertambah begitu ya, bukan mengurangi. Bahkan tadi menghindari konflik itu bukan salah satu cara yang baik begitu ya, malah kita akan semakin tinggal dalam di situ begitu ya. ya, Jadi memang harus terbuka begitu ya pikirannya ya. Dan juga ini ada pertanyaan, apakah bagaimana jika sudah menikah tetapi baru tahu bahwa ternyata sepertinya bukan ini yang Tuhan berikan? Waduh, celaka ya. kalau sudah menikah jangan lagi mikirin ini kehendak Tuhan atau enggak ya, tapi dari pernikahan itu
ya, masuk ada ke dalam rencana untuk bertumbuh bersama, saling menyembuhkan dan saling menjadi kesaksian, ya. Iya, berarti kalau sampai ke tahap ini mungkin ya tadi ya Pak ya, ada beberapa dan mungkin banyak luka yang belum diselesaikan dan tadi keterbukaan itu belum ada ya. Jadi masing-masing membawa luka dan juga apa ditambah lagi dengan luka-luka yang baru begitu ya, yaitu mungkin penggembalaan begitu ya dengan hamba Tuhan, mungkin bisa di follow up nanti. Ya, Dan juga dan juga kalau misalnya, tadi tuh Pak, misalnya luka tadi ya, luka secara emosi, luka yang tadi mungkin ada gambar esnya begitu ya, jadi sudah semakin apa namanya, dingin pasif beku. gitu ya, dingin, beku begitu ya, udah kalau dulu kan nyetrum gitu ya, kalau sekarang udah nggak ada setrumnya begitu ya. Nah, mungkin sudah melupakan, mungkin sudah apa namanya, sudah mencoba memperbaiki, tetapi mungkin alam bawah sadar, mungkin under conscience-nya itu masih masih di dalam luka yang sama itu. Jadi pada saat ada sesuatu itu, luka itu apa terbuka begitu Pak, keluar begitu. Mungkin eh, ya ini mungkin urusan dengan Tuhan. Bagaimana nih Ya, Pak? jadi poinnya ya kalau udah menikah itu ya saya percaya jangan lagi dibahas tentang kehendak Tuhan dan tidak kehendak. Minimal Anda sudah bikin komitmen di hadapan Tuhan untuk bersatu baik susah maupun senang. Di dalam itu adalah grace daripada Tuhan. Tuhan pasti berikan kasih karunia bagaimana Anda bisa benar-benar mengatasi ya pernikahan itu. Ya, apalagi kita udah punya anak, udah apa gitu. Waduh, itu jangan mikir yang aneh-aneh lagi ya, gitu. Iya, ya mungkin jadi masukan juga ya untuk gereja dan juga untuk apa para pasutri ini mungkin di sini juga ada yang belum menikah begitu ya. Jadi tadi saya bilang sama suami saya, ini kuliah saya tuh 1 semester nih tentang tujuan pernikahan gitu. Jadi kadang waktu kita menikah itu ya tadi untuk kebahagiaan, untuk memiliki keturunan begitu ya, Ya. saling berbagi, menemani gitu. Jadi konsep kita seperti itu. Hmm. Padahal ya itu yang saya diajarkan juga tujuan pernikahan itu berbeda banget dengan tujuan pemikiran kita begitu ya. Ya. Harusnya yang seperti tadi diuraikan oleh Pak Ikhwan begitu ya, bisa ada pertumbuhan di dalam Kristus, bisa saling healing begitu ya, bukan menambah luka yang baru begitu ya. Dan juga yang tadi terlebih lagi yang luar biasa itu kita bisa menjadi kesaksian hidup ya. Dan tadi mungkin juga disampaikan kalau dengan konflik itu kita bisa mengalami ya. Kadang kan kalau misalnya dulu suka ada apa bercandaan tuh apa namanya pelangi katanya alangkah indahmu, tapi kalau kata yang orang buta tuh katanya gitu karena tidak pernah melihat begitu ya. Tetapi begitu pula dengan kehidupan kita ya, Pak ya mungkin dengan konflik itu dengan kita merasakan katanya kayak tuh gitu ya perlu di Suaranya putus-putus ya, Bu Lina ya. Sorry. Hilang sekarang. Halo? Ya, barusan hilang ya suaranya putus-putus ya, Bu Iya, Lina. ya maaf tadi nge-lag. Oke. Iya Pak. Ya jadi ya apa? Ya harus apa namanya? Kalau kita mengalami gitu ya, put your life in my shoes gitu, baru bisa mengerti begitu ya akan kesulitan daripada orang begitu. Ya kan mungkin ya Pak ya, konflik itu dosa atau tidak berdosa ketika banyak konflik yang dihadapi karena Yesus sendiri adalah Allah yang kudus dan dia penuh kasih, beda dengan kita manusia berdosa yang kalau konflik pasti banyak perkataan negatif dan condong jahat bukan dengan kasih. Apakah jadinya konflik itu dosa atau tidak gitu ya? Ya. Oke, jadi Begitu sekali Pak. lagi ya, konflik itu tidak dosa. Konflik itu netral. Yang bikin dosa itu adalah cara kita cara kita menyelesaikan konflik itu bisa jadi dosa. Cara kita menyelesaikan konflik bisa jadi berkat. Sama dengan uang. Uang itu dosa atau enggak? Uang itu dosa. Karena dengan uang orang jadi meninggalkan Tuhan. Karena dengan uang banyak orang bisa berbuat jahat.
tapi uang juga bisa jadi berkat untuk pelayanan. Uang bisa benar-benar bisa menyelamatkan banyak orang, tergantung penggunaannya. Air itu dosa, jahat, baik atau buruk. Bisa jadi baik untuk kehidupan, tapi bisa jadi buruk, bisa jadi banjir, bisa jadi tsunami. Ya, jadi sekali lagi ya, saya boleh katakan dengan tegas bahwa konflik itu adalah tidak dosa. Yang bikin dosa adalah cara menyelesaikan konflik itu. Jadi kalau saya dengan istri saya misalkan konflik ya, saya bisa mengendalikan diri ya. Ya itu makanya nggak gampang ya. Ada proses pertumbuhan. Tidak selalu kalau konflik ada kata-kata negatif. Tidak ya. Konflik justru kita perlu belajar bagaimana skillnya menghadapi konflik ini ya. Bu Lina ini boleh dibikin nih satu tema tentang bagaimana konflik management judulnya ya untuk ke depan. Karena ini bagus sekali ya. Tapi intinya konflik itu tidak dosa ya. Cara menyelesaikan konflik bisa jadi dosa, bisa jadi berkat. Sama dengan uang, sama dengan air, sama dengan api juga sama dengan lidah, benar nggak? Betul. Ya, semuanya tuh netral. Betul. Ya, itu kira-kira. Iya, terima kasih. Betul ya Pak, itu semua netral. Tadi bagaimana how to-nya ya, kita harus belajar tadi ya. Karena setiap kita bukan hanya terbatas umur, kita belajar ya. Belajar memahami suami, belajar memahami istri, belajar memahami anak gitu ya. Supaya tujuan Tuhan itu di dalam hidup kita itu bisa tercapai begitu ya. Dan tadi kalau bisa disimpulkan juga, satu yang sangat penting adalah positif ya Pak, positive thinking ya. Kalau kita bisa berefleksi, kita bisa melihat segala pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, bukan komplain begitu ya, atau mengeluh gitu ya, dengan apa yang ada. Bahkan kita bisa melihat masa-masa pandemik, masa-masa konflik kita bahkan gitu ya, dengan pasangan kita itu menjadi satu hal yang indah yang Tuhan pakai begitu ya, untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi berkat bagi yang lain. Begitu sekalipun luka mungkin ada ya Pak ya, konflik itu pasti mengalami. Saya merasa dalam hidup saya, perubahan saya itu kan melalui konflik dengan istri dan dengan anak-anak. Tanpa melalui itu saya nggak sadar bahwa saya itu salah. Tapi waktu konfliknya nggak enak. Tapi setelah mulai konflik dan saya juga mau bertumbuh, ya itu ternyata menjadi berguna. Tadi pertumbuh sekali lagi ya kayak pisau tadi lah, ilustrasi di Amsal jelas ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya apa? Ya kalau misal konflik itu ya saling menajamkan. Nah, cuma caranya jangan saling nusuk, saling berdarah-darah gitu aja ya. Iya, asertif tadi yang Bapak Ya, bilang ya asertif, juga betul. gitu, betul. Jadi ya kita belajar ya Pak ya, dengan saya suka bilang sih kita modal dengkul nih, modal berlutut kepada Tuhan ya, karena siapa kita pasti nggak gampang ya Pak, melupakan masa lalu, melupakan luka-luka yang baru pasti nggak gampang, menjalani kehidupan pasti nggak gampang gitu ya. Tapi kita yakin ya tadi semua itu harusnya netral, bagaimana kita ya tadi how to-nya gitu ya, how to solve it gitu, bagaimana harus kita mengatasi semuanya itu begitu. Terima kasih Pak Ikhwan untuk penjelasannya yang luar biasa ya. Tadi PR-nya banyak nih ya. Kita juga masih pengen denger nih bagaimana untuk bisa punya skill-nya begitu ya untuk konflik manajemen itu seperti apa sih gitu ya, dan juga masalah-masalah Pak Sutri saat ini juga banyak mungkin yang belum juga menikah ya, memang harus diperlengkapi supaya ya tadi tujuan awal itu sangat penting ya, basicnya itu kita menikah, basicnya kita punya pasangan itu apa gitu, supaya betul-betul kita tahu sebetulnya kita hidup ini untuk apa sih gitu ya, bahkan kita bisa bergandengan tangan dengan suami istri dan juga anak-anak, betul-betul hidup kita itu hanya for the glory of God gitu ya, untuk kemuliaan Tuhan begitu. Terima kasih untuk pemaparannya Pak